Shalom, perkenalkan saya Ose Jordan dan saya mewakili gereja GPD BTC Depok ingin mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebentar lagi kita akan mengikuti online service dari gereja. Marilah kita persiapkan Alkitab, buku catatan, matikan notifikasi handphone, serta persiapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati jalannya ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, jemaat-jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan suatu pemberitahuan penting, yaitu sehubungan dengan pada hari Kamis ini kita mengadakan ibadah memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Maka setelah pada acara itu ada kegiatan gereja yang kita sudah adakan dari tahun ke tahun, yaitu doa 10 malam. Itu sebabnya, saudara-saudara, walaupun kita belum dapat berdoa berkumpul bersama di gereja, maka saya menghimbau kepada jemaat-jemaat sekalian untuk mulai hari Kamis tanggal 21 bulan Mei ini, itu di rumah masing-masing tetap diadakan doa yang kita kenal dengan doa penantian pencurahan Roh Kudus selama 10 malam. Dan tentu berakhir sampai pada tanggal 30 Mei, 30 malam. Saya kira itu saja yang perlu saya umumkan kepada jemaat-jemaat sekalian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mengingati hari kenaikan Tuhan kita. Dia telah mati, bangkit, dan naik hanya untuk menebus dosa umat manusia. Mari Bapak Ibu, saya undang semua bangkit diri. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Dia. Kita angkat pujian, sebab Dia hidup. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok.
hari esok, sebab Dia hidup. Amin. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, haleluya, sembah Dia. Anak Allah, Tuhan Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Bahkan mati, Yesus Engkau mati, tebus dosaku, kubur kosong, haleluya, kubur kosong. Engkau hidup Tuhan, haleluya, amin. Dan Dia hidup, sebab Dia hidup, haleluya, amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Tuhan, amin, haleluya, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, haleluya, amin. Haleluya, glory. Ada hari esok, sebab Dia hidup, amin. Ku tak gentar, karena ku tahu, haleluya, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, amin. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, haleluya. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
biar hidup pada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, ku tak yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup lagi, hidup jadi. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya, terima kasih Yesus. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Dengan kasih Kristus, Saudara David Marcelino buka kita dalam doa. Haleluya. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada saat ini kami limpah dengan bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Kehidupan kami boleh berarti Tuhan. Karena kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, kami boleh dimenangkan dari segala kutuk dosa Tuhan. Patut kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Karena memiliki Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami, bahkan sangat baik. Biarlah kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati ibadah pada saat ini Tuhan, di mana ibadah kami memperingati kenaikan-Mu. Dimanapun jemaat-jemaat-Mu berada Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Engkau mampu mengurapi setiap hati kami, setiap pikiran kami Tuhan, agar mata kami tertuju kepada Engkau Tuhan, agar kami sama-sama rindu memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan sebentar Tuhan, hamba-Mu yang akan memberitakan sabda firman-Mu, Engkau memberkati Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih, alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, mulia sembah Raja-Mu. Haleluya. Yesus
Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja, dipuji, tinggikan amin. Dipuji, ditinggikan, namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia Raja, mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja lagi, akan dipuji. Dipuji, ditinggikan, namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah, amin. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia. Sembah Raja, mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Dia telah mati, amin. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Haleluya, dia telah mati. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh hati kami limpah dengan rasa syukur kepadamu. Karena hari ini kami boleh memperingati bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang telah mati dan bangkit, bahkan boleh naik ke sorga. Itu sebabnya Tuhan, di hari yang indah ini kami ingin mendengarkan kebenaran sabda-Mu lagi. Untuk meneguhkan iman kami. Bahwa sesungguhnya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah naik ke sorga. Bersabdalah Tuhan bagi kami. Hikmatilah hamba-Mu dengan hikmat sorgawi. Dan urapi kami semua yang hadir mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Seluruh sidang jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Senang sekali kita boleh berjumpa lagi pada hari ini. Kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita semua. Hari ini umat Kristen seluruh dunia mengadakan suatu ibadah. Memperingati bahwa Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, dan naik ke sorga. Puji Tuhan. Oleh sebab itu tentu firman Tuhan pada hari ini kita akan melihat seputar kenaikan Yesus ke sorga. Mari kita membuka di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24,
Kita akan membaca dalam ayatnya yang ke-50 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Jika Bapak Ibu Saudara-saudara telah mendapatkannya, kita baca firman Allah berkata begini dengan judul Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini sebagai penyelamat dunia. Kita tahu bahwa ada 5 perkara besar yang terjadi berhubungan erat dengan misi dan tugas pelayanan Yesus di mana dia datang ke dunia untuk menjadi penyelamat atau juru selamat. Yang pertama, saudara-saudara, kita mengenal tentang kelahiran Yesus. Yang kedua adalah kematian Yesus. Yang ketiga adalah kebangkitan Yesus. Yang keempat adalah kenaikan Yesus ke sorga. Dan yang kelima adalah di mana dia akan datang lagi ke dunia yang kita mengenal dengan kata atau istilah kedatangan Yesus kali yang kedua. Kelima hal ini harus terjadi untuk merupakan peneguhan bahwa Yesus itu adalah juru selamat yang hidup. Dan dia satu-satunya sebagai juru selamat dunia untuk mewarisi kehidupan yang kekal. Dan kejadian-kejadian dari kelima hal ini saudara-saudara, itu merupakan peneguhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Di mana Alkitab telah mencatat, baik berupa nubuatan-nubuatan maupun kejadian-kejadian yang terjadi di mana disaksikan oleh banyak orang. Misalnya saya mulai dari kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus saudara-saudara, itu jauh sebelum Yesus lahir. Telah dinubuatkan di dalam Alkitab. Misalnya dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ayat itu menceritakan bagaimana Nabi Yesaya melayani sebagai seorang nabi 700 tahun sebelum Yesus lahir. Yesaya telah mengungkapkan bahwa Raja Damai itu, Yesus Kristus itu lahir. 700 tahun sebelum Yesus lahir, Yesaya sudah menubuatkan. Dan akhirnya memang benar-benar itu terjadi. Yang kedua Nabi Mika, dalam Mika pasal 5 ayatnya yang pertama. Mika menubuatkan tentang tempat di mana Yesus akan lahir, yaitu di Bethlehem Efrata. Nabi Mika melayani kurang lebih 500 sampai 600 tahun sebelum Yesus lahir. Saudara, betapa luar biasanya hari kelahiran Yesus ini. Di mana dinubuatkan beratus-ratus tahun sebelum terjadi. Dan itu benar-benar terjadi. Kemudian dalam kematiannya, kita tahu bahwa Yesus harus mati di kayu salib sebagai penghapus dosa untuk menebus segala dosa-dosa dan kejahatan kita. Supaya kita layak mewarisi hidup yang kekal dan kematian Yesus di kayu salib itu untuk memperdamaikan kita dengan Allah Bapa di sorga. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, di sana juga firman Allah sudah mengatakan bahwa benih perempuan akan ada perseteruan antara benih perempuan dari Hawa dan benih ular, yaitu iblis, karena iblis telah memperdaya
Adam dan manusia jatuh dalam dosa. Tapi firman Allah berkata bahwa nanti benih perempuan atau keturunan dari Hawa yang digenapkan dalam Yesus, di mana dia akan meremukkan kepala ular. Walaupun ular ini akan memagut tumit benih perempuan. Dan ini berbicara tentang penderitaan di kayu salib. Di mana Yesus mengalami kematian, tapi dia akan meremukkan kepala ular itu sebagai suatu kemenangan. Dan dia bangkit dari maut, mengalahkan maut. Yang ketiga tentang kebangkitannya. Saudara bisa membuka itu di dalam Injil Matius pasal 28 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Selain Matius pasal 28, ada ayat-ayat sebelumnya, Yesus sebelum dia mati, dia sudah berkata bahwa anak manusia akan diserahkan. Dia akan mati, tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dan benar-benar itu terjadi. Saudara, di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6, di situ dikatakan Marta dan Maria yang lain datang melihat kubur Yesus dan kubur itu kosong. Di sana ada malaikat Allah berkata kepada mereka, dia telah bangkit. Luar biasa saudara-saudara. Dan hari ini kita bicara tentang kenaikan Yesus Kristus. Kita sudah membaca tadi saudara-saudara, di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24. Di sana ada suatu kisah di mana disaksikan oleh kurang lebih 500 orang pengikut Yesus. Dia membawa mereka keluar dari kota Yerusalem, menuju pada satu bukit yang kita kenal namanya Bukit Zaitun. Dan ketika dia ada di atas Bukit Zaitun, Alkitab mengatakan dalam ayat yang kita sudah baca tadi, dia mengangkat kedua belah tangan dan memberkati mereka. Dan setelah dia memberkati mereka, maka tiba-tiba dia terangkat ke sorga. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, perhatikan kejadian-kejadian ini adalah merupakan penggenapan di dalam nubuatan firman Allah. Artinya sebelum keempat cerita atau poin-poin tadi terjadi, itu jauh sebelumnya Alkitab sudah mengatakan. Ada tokoh-tokoh Alkitab, ada nabi-nabi sudah menubuatkan. Kebangkitannya juga demikian, benar-benar terjadi. Dan selain Alkitab menubuatkan, selain sudah dikatakan oleh firman Tuhan, saudara-saudara, tetapi ada orang-orang juga yang menyaksikan. Misalnya kelahiran Yesus. Ada orang-orang Majus dari sebelah timur, mereka berjalan berbulan-bulan membawakan korban persembahan. Ada gembala-gembala di padang yang mengembalakan, ada berita disampaikan oleh malaikat bahwa telah lahir bagimu sang juru selamat. Mereka datang menyembah dan benar itu. Kemudian saudara-saudara, orang-orang lain menyaksikan. Jadi ada dua hal yang perlu kita lihat di sini. Yang pertama, firman Allah telah menubuatkan. Dan itu benar-benar terjadi, dengan demikian bahwa Alkitab ini berisikan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, dari semua kejadian-kejadian itu ada yang menyaksikan. Untuk apa saudara-saudara? Untuk meneguhkan bahwa memang benar-benar itu terjadi. Dan tidak bisa dipungkiri saudara-saudara. Dan akhirnya bagian yang kelima yaitu nanti di mana dia akan datang. Coba saudara, kita membuka di dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama. Bagaimana saudara-saudara, firman Allah telah menyampaikan atau memberitahu kepada kita bahwa Yesus juga yang lahir, yang mati, bangkit, lalu naik ke sorga dan dia akan datang. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama. Ayatnya yang ke-9 mulai berkata begini. Sesudah ia mengatakan demikian, ia di sini adalah Yesus sendiri. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Haleluya. Saudara, setelah Yesus berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, maka tiba-tiba dia terangkat katanya. Dan ketika dia terangkat, ayat ini mengatakan disaksikan oleh mereka. Kata mereka ini
mewakili kurang lebih 500 orang, saudara-saudara. Dan ini khusus kepada murid-murid Yesus atau orang-orang percaya, saudara. Mereka melihat dengan mata sendiri, dengan kasat mata mereka. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus terangkat ke sorga. Di mana ada awan menutupi dia, saudara-saudara. Kemudian dikatakan dalam ayat selanjutnya, awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Haleluya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Wow, luar biasa saudara-saudara. Ketika kurang lebih 500 orang ini ketika sedang menatap ke langit, melihat bagaimana Yesus terangkat, lalu kemudian ditutupi oleh awan kemuliaan Allah. Maka di dekat mereka ada 2 orang katanya yang berpakaian putih. Dan ini bicara tentang malaikat Tuhan. Saudara-saudara, kelahiran Yesus diteguhkan dengan berita dari malaikat Tuhan kepada gembala-gembala. Sekarang ketika dia naik ke sorga juga, diteguhkan dengan ada 2 malaikat Tuhan yang memberi pesan atau memberitahu kepada orang-orang Galilea. Dia berkata, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu menatap ke atas katanya. Yesus yang hari ini kamu lihat dia naik ke sorga, maka dia akan datang dengan cara yang sama. Wow, puji Tuhan saudara-saudara. Saya mau tegaskan saudara-saudara, kalau kelahirannya dinubuatkan kemudian digenapkan, kalau kematiannya juga dinubuatkan lalu digenapkan, lalu kebangkitannya dinubuatkan dan digenapkan, dan kenaikannya juga itu dinubuatkan dan digenapkan, maka saudara-saudara demi kebenaran firman Allah, maka kedatangannya juga sesuai dengan di Kisah Rasul. Pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-11 ini juga sudah dinubuatkan dan pasti akan terjadi. Bahkan Nabi Zakaria saudara-saudara, dalam Zakaria pasalnya yang ke-14, di sana Nabi Zakaria menubuatkan bagaimana Sang Mesias itu akan datang. Dan dia datang, dia akan memijakkan kaki di atas bukit Zaitun, di mana dia diangkat ke sorga. Dan ketika dia datang seperti apa yang dinubuatkan oleh kitab Nabi Zakaria, dalam Zakaria pasal 14 ayatnya yang keempat, Zakaria melihat bahwa bukit Zaitun itu terbelah 2. Mengapa? Dia datang pada saat itu, dia datang sebagai raja di atas segala raja. Dengan segala kuasa, kuasa dari sorga, kuasa Allah, kuasa ilahi ada pada dia. Dia datang pada kali yang kedua sebagai raja di atas segala raja, saudara-saudara. Untuk apa? Tentu dia akan berkuasa dan dia akan menghakimi bumi ini, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Dan pada saat itu genaplah seperti apa yang dinubuatkan atau dikatakan di dalam Filipi pasalnya yang kedua. Saudara lihat dalam Filipi pasalnya yang kedua, dikatakan saudara-saudara dalam ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat ini bicara tentang Yesus. Dalam ayatnya yang ke-10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Wow, luar biasa saudara-saudara. Ketika Yesus datang pada kali yang kedua, maka ayat ini mengatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Para malaikat pun menyembah dia. Dan yang ada di atas bumi, manusia yang masih hidup,
dan yang ada di bawah bumi. Orang-orang yang sudah mati akan bangkit sesaat untuk mengakui bahwa dia itu Yesus Tuhan. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-11, dan segala lidah mengaku. Wow, haleluya, haleluya. Segala lidah mengaku katanya, Yesus Kristus adalah Tuhan. Sekarang banyak orang menyangkal Yesus, bahkan mungkin menghina Yesus, saudara-saudara. Tapi ada momen yang paling tepat, di mana segala lidah akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu sebabnya bagi kita yang telah mempercayai Dia, saudara-saudara, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, lalu dari penjelasan-penjelasan yang saya jelaskan tadi, maka di sana membuktikan bahwa Yesus itu bukan hanya sebagai seorang rasul. Dia bukan hanya sebagai seorang nabi. Dia bukan hanya sebagai seorang guru. Itu memang adalah bagian pelayanan-pelayanan yang telah dia embankan selama dia di dunia ini sebagai manusia. Dia sebagai guru, sehingga orang memanggil dia rabi. Dia juga sebagai nabi, dia bicara tentang kebenaran firman Allah. Dia juga sebagai rasul, di mana dia menemplak orang dengan dosa, tapi juga dia menyembuhkan orang yang sakit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, bahkan yang mati sekalipun dibangkitkan. Tidak ada seorang nabi atau rasul yang sama seperti Yesus, di mana dalam keilahian itu nyata dalam masa-masa pelayanannya. Tidak ada seorang nabi atau seorang rasul yang sama dengan Yesus. Dari segi hukum moral, dia sangat kudus dan mulia. Tidak ada cacat celah dalam pribadinya. Itu sebabnya dia memang layak menjadi juru selamat. Dan melihat dari sisi ini, saudara-saudara, iman kita sebagai orang Kristen mengimani dia sebagai juru selamat itu adalah suatu kebenaran mutlak. Suatu kebenaran, saudara, yang tidak dapat disangkal. Dan Filipi katakan tadi bahwa ada suatu saat segala lidah akan mengaku. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, dia datang, saudara-saudara. Juga sudah dikatakan atau dinubuatkan di dalam kitab 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. Rasul Paulus sudah mengungkapkan bagaimana nanti dia akan datang di dalam ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18 firman Allah berkata begini. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Haleluya. Kita akan menanti di mana kita akan mendengar sangkakala akan diperdengarkan, saudara-saudara. Dari timur ke barat, utara ke selatan, di muka bumi ini suatu ketika di mana bunyi sangkakala ini didengar, diperdengarkan. Dan ketika sangkakala ini diperdengarkan, saudara-saudara, maka ayat ini katakan Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Wow, haleluya. Ini yang kita nanti-nantikan, saudara-saudara. Dan saya percaya ini harus terjadi. Karena dari semua yang dinubuatkan dalam Alkitab yang berhubungan dengan apa yang dikerjakan Yesus, tentang pribadi Yesus, tentang perbuatan-perbuatan Yesus, itu digenapkan dan benar-benar terjadi, saudara-saudara. Luar biasa. Sehingga hari kedatangannya ini pun pasti terjadi. Dan dikatakan dalam ayat selanjutnya, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Puji Tuhan. Orang yang mati di dalam Tuhan, itu bukan akhir segala-galanya ketika dia mati dan dikuburkan. Alkitab katakan dia berhenti dari segala kelelahan. Dia beristirahat sejenak. Untuk apa? Untuk dia akan dibangkitkan, saudara-saudara, ketika Yesus datang. Luar biasa. Lalu dikatakan dalam ayat selanjutnya, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ada suatu pertemuan yang indah pada waktu itu antara orang percaya dengan Yesus.
Walaupun dia datang sebagai raja di atas segala raja. Dan dia datang sebagai hakim yang benar. Saudara-saudara. Tetapi pertemuan dengan orang percaya adalah suatu pertemuan yang indah. Mengapa? Karena dia bertemu dengan umatnya. Yang dia peroleh lewat kematiannya di kayu salib. Yaitu saudara-saudara dan saya. Dan kita bertemu dengan dia dengan penuh sukacita. Mengapa? Karena dia adalah gembala yang baik, dia adalah kekasih jiwa kita yang manis dan setia. Dikatakan dalam ayat selanjutnya, saudara-saudara, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan menyiapkan satu kehidupan yang abadi. Kitab Wahyu mengatakan satu kehidupan yang Tuhan siapkan itu adalah satu kehidupan di mana tidak ada tangisan lagi. Tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, tidak ada beban kehidupan, tidak ada rasa stres. Tetapi di sana adalah satu kehidupan yang penuh dengan damai dan sejahtera. Penuh dengan sukacita, dalam keabadian di dalam Tuhan. Di dalam kekudusannya, saudara-saudara, betapa indah. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara, kita sebagai orang percaya, maka kita menunggu hari itu. Di dalam ayatnya yang terakhir, ada nasihat. Saudara, sementara kita menanti kedatangan Tuhan itu, ada nasihat. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-18, karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Wow, saudara, ada tugas bagi kita sebagai sesama orang percaya untuk saling menghibur satu sama yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Perkataan apa itu? Yaitu firman Tuhan. Mengapa kita perlu saling menghibur satu sama yang lain dengan firman Tuhan? Saudara, tidak ada satu perkataan atau satu kalimat atau satu buku isi firman dalam Alkitab ini setara dengan Alkitab atau firman Tuhan ini. Buku-buku lain boleh lapuk dan hilang, lenyap, tenggelam dengan zaman. Tapi firman Allah tetap relevan sampai Tuhan datang. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal kekal untuk selama-lamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita perlu saling menghibur satu sama yang lain dengan firman Tuhan? Karena memang saudara-saudara, apa yang dinubuatkan dalam firman Allah itu benar-benar terjadi. Akan terjadi. Itu sebabnya saudara-saudara, kita sudah mengerti firman Tuhan. Kita telah berimankan kepada Yesus Kristus. Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita tetap tinggal dalam iman kita yang benar itu. Jangan bergeser dari panggilan Tuhan itu. Jangan kita menyangkal iman ini, saudara-saudara. Iman di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristus tidak ada yang perlu disangsikan. Kepastian hidup kekal ada di dalam Dia. Hari ini kita memperingati Dia naik ke sorga. Dan sungguh tidak lama lagi Dia akan datang sebagai hakim, raja di atas segala raja, menyongsong, menjemput kita untuk hidup dalam kerajaan sorga. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Kita nyanyi itu lagu yang berkata, sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datanglah. Biar kita tahan saja, berdoa dan berjaga-jaga. Haleluya. Biar kita semua nyanyi, jemaat-jemaat sekalian nyanyi, sambil mengarahkan hati saudara kepada Tuhan. Dia sebagai Sang Juru Selamat. Haleluya. Puji Tuhan. Sungguh tidak lama lagi
Tuhan Yesus datanglah. Biar kita tahan saja, berdoa dan jagalah. Haleluya. Kesenangannya besarlah, kemuliaannya heran. Sebab itu oh saudara, tahan dan setialah. Kita semua nyanyikan pujian ini. Sungguh tidak lama lagi, sungguh tidak lama lagi, Tuhan Yesus datang. Haleluya, haleluya. Biar kita tahan saja, biar kita tahan saja, berdoa dan jaga. Oh, kesenangannya besarlah. Haleluya. Kesenangannya besarlah, kemuliaannya heran. Sebab itu oh saudara, haleluya. Sebab itu oh saudara, tahan dan setialah. Dan sekali lagi angkat suara, puji Dia. Dia adalah Tuhan, Dia adalah juru selamat. Dia naik dan Dia pasti datang menjemput saudara-saudara dan saya. Haleluya. Dan jaga. Haleluya, haleluya. Sebab itu oh saudara, tahan dan setialah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyembah Engkau. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia. Engkau telah datang ke dunia ini untuk menebus segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Engkau telah datang ke dunia ini rela mati di kayu salib, untuk supaya kami diperdamaikan dengan Allah Bapa di sorga. Dan Engkau juga telah naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami. Engkau memberikan kepastian bagi kami semua yang percaya kepada Engkau, bahwa kami memperoleh hidup yang kekal. Ada satu tempat di sorga yang Tuhan telah siapkan bagi kami. Dan Engkau juga akan datang pada kali yang kedua. Kalau Engkau boleh lahir, Engkau boleh mati, Engkau bangkit, Engkau naik ke sorga, maka hari ini kami percaya bahwa Engkau juga akan datang untuk menjemput kami.
sebagai umat kepunyaan-Mu sendiri, untuk supaya kami hidup dalam kekekalan dalam kerajaan sorga. Dan kami tahu bahwa hari itu tidak lama lagi akan terjadi. Oleh sebab itu teguhkan kami, kuatkan kami. Kami terus beriman kepada Engkau sebagai Yesus Kristus Tuhan dan Allah yang hidup. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Tuhan tolong meteraikan dalam hati kami semua yang telah mendengar kebenaran sabda-Mu, sehingga keselamatan itu benar-benar tetap dan terus menjadi bagian kami. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan tamatkan ibadah ini dengan kita mengangkat suatu pujian, kiranya Engkau memberkati kami. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, haleluya, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkati ketika engkau keluar dan masuk dari dalam rumahmu. Dan biarlah jalan hidupmu semakin hari semakin naik, bukan menurun. Dan Tuhan Engkau jadikan kepala bukan ekor. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-berkat yang indah yang Engkau karuniakan bagi orang yang percaya kepadamu. Dan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin.